semuanya insyaallah istiqomah konsisten dalam menjalankan dan mengerjakan sunnah-sunnahnya enggak masa nanti. Kita akan mengkaji hadis Riyadhus Shalihin. Kemarin jadwalnya ternyata keliru katanya. Ahad keempat itu Ahad kedua itu kemarin mestinya apa? Tafsir ya. Hadis terus makanya sekarang dipulihkan lagi bahwa sekarang ngajinya adalah hadis, besok insyaallah. Kalau saya nggak diingatkan juga keliru kebalik-balik. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fil yaqini wa tawakkuli. Bab di dalam menjelaskan yakin dan tawakul. Yakin itu percaya di dalam hati dengan penuh terhadap sesuatu. Tawakul itu kalau kita bahasakan tawakal, pasrah kepada apapun yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tawakul. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab." Tatkala orang-orang mukmin melihat al-ahzab. Al-ahzab itu artinya sekutu. Jadi kalau perang Ahzab itu disebut perang sekutu antara kaum muslim atau orang-orang mukmin di Madinah di bawah pimpinan Rasulullah Muhammad SAW melawan orang-orang kafir Quraisy yang bersekutu dengan bangsa-bangsa yang lain. Jadi dikeroyok ceritanya. Pada saat itu pasukan mereka sangat banyak sekali sehingga Rasulullah SAW menerapkan pertahanan wilayah atas usul Salman Al-Farisi. Lalu digalilah parit atau khandaq mengelilingi Madinah, yang kemudian perang Ahzab ini terkenal juga dengan sebutan perang khandaq, perang parit. Paritnya bukan parit kecil, paritnya itu dalam. Kenapa? Karena orang-orang kafir kalau ingin masuk maka dia harus melewati parit. Pada saat mereka ingin melewati parit itulah orang-orang muslim akan menghujani mereka dengan batu dan panah. Itu strateginya. Rasulullah SAW pada saat itu beliau ikut gali parit. Kalau ibu bayangkan, bagi yang sudah pernah ikut ke Madinah, itu kan ada namanya Masjid Khandaq, begitu kan? Itu bukan berada di sebuah tanah datar yang gembur seperti di Indonesia, itu bukan, tetapi berada di sebuah perbukitan batu yang hitam. Bayangkan yang digali oleh Rasulullah SAW itu adalah parit yang melewati batu-batu hitam, sangat keras sekali, luar biasa. Ketika kita lewat situ, kemudian kita ingat sejarahnya, bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat itu menggali parit untuk mempertahankan Islam, maka kita akan nangis. Kenapa? Dahsyat betul. Gunung seperti itu kok digali demi orang-orang kafir tidak bisa masuk ke dalam Madinah. Dan Rasulullah ikut. Sampai kalau kemudian kita lihat dalam sejarah, Rasulullah SAW itu kan pada saat menggali parit itu saking lelah beliau, saking capeknya, sampai beliau itu menyingkapkan sarungnya sarungnya hingga kelihatan kedua paha beliau, saking capeknya. Kenapa? Karena yang digali Nabi itu bukan parit biasa, tapi parit yang betul-betul sangat keras. Nah, tadi sudah saya katakan, ibu bayangannya jangan seperti parit di kita, itu parit kecil-kecil gitu, enggak. Ya, paritnya itu dalam dan lebar, sehingga ini merupakan pola pertahanan dari Nabi SAW. Orang-orang kafir tidak mau dong kalau kemudian harus setor nyawa. Mereka tidak mau menyeberangi parit, mereka takut. Akhirnya apa? Mereka melakukan blokade, atau kalau istilah sekarang itu embargo. Diblokade, diembargo. Rasulullah SAW dan orang-orang Madinah itu kan berada di dalam kota. Persediaan makanan terbatas.
persediaan air terbatas. Kita tunggu saja di luar Madinah ini seberapa lama sih mereka bertahan, seberapa kuat sih mereka bertahan. Pasti mau nggak mau mereka akan keluar, kalau tidak mereka akan mati kelaparan. Itu strategi orang-orang kafir. Mereka bikin kemah-kemah begitu sepanjang parit. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari terus. Hingga ketika kemudian perbekalan kaum muslimin sudah mulai tipis. Ya. Perbendaharaan makanan sudah mulai berkurang. Nah, kalau ini lockdown bener ini, bukan lockdownan seperti kemarin. Itu betul-betul dikunci betul, dan dikunci itu karena ada musuh. Begitu keluar pasti akan binasa. Nggak ada opsi lain. Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya pada saat genting. Tiba-tiba datang badai yang luar biasa, memporak-porandakan kemah orang-orang kafir Quraisy Mekah yang bersekutu dengan orang-orang Romawi, Persia dan sebagainya. Ludes, habis semuanya. Mereka kocar-kacir lari tunggang langgang karena diterjang angin tornado. Mereka lari luar biasa. Rasulullah menang tanpa melalui perlawanan atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, konteks ayat yang akan dibaca ini adalah ketika kaum mukmin melihat pasukan sekutu baru datang. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba, tatkala orang-orang mukmin melihat pasukan sekutu yang datang berkelompok-kelompok, berbaris-baris dan jumlahnya sangat banyak sekali. Qalu, mereka orang-orang mukmin kemudian berkata, hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu. Inilah apa yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya kepada kami. Lihat bagaimana semangatnya orang mukmin. Mereka tidak gentar, tidak takut. Ketika ada pasukan sekutu datang begitu, mereka tidak gentar, tidak takut. Mereka malah berkata, hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluh. Inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Apa yang dijanjikan? Pahala besar dalam jihad fisabilillah. Ini loh janji Allah dan Rasulnya sudah datang. Kita disuruh perang. Para sahabat itu ketika disuruh perang, mereka semua rata-rata pengen mati. Pengen mati syahid, semuanya. Tapi tidak kemudian mati konyol ya, karena kan ada orang namanya tipologi itu berani mati, takut mati, ingin mati, mati konyol. Kalau yang berani mati itu bagus. Kita tuh harus berani mati. Jangan pernah takut mati. Ibu juga sama, harus berani mati. Lah kalau berani mati bagaimana? Ya kita harus siapkan perbekalan. Kalau kita berani mati ya bagaimana kemudian perbekalan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Kira-kira kalau dari pagi hari tadi subuh sampai hari ini di total banyak amal baik apa banyak amal buruk kira-kira kita itu? Pernah nggak ngelakuin itu? Ngitung, ngisap sendiri, saya itu amal buruk baiknya berapa sih? Paling sholat, misalnya kan baca Quran. Sementara amal buruk misalnya contoh nonton 2,5 jam. Ya, beli sayur sambil ngomongin tetangga 1,5 jam. Pernah nggak dihitung seperti itu? Jarang ya. Yang biasanya dihitung tabungan, ya. Tabungan. Ibu-ibu tuh biasanya paling tukang ngamatin harga emas turun naiknya tuh diamati. Tapi iman tidak pernah teramati dengan baik. Tapi ibu sono kalau di sini insya Allah sama. Ya, insya Allah sama dalam imannya kuat gitu. Jangan sampai imannya lemah. Nah, ini yang harus kemudian kita contoh. Bukankah ini janji Allah dan Rasulnya menjanjikan pahala besar apabila kita kemudian berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala? Loh, kita juga sama dong, Bu. Ketika sekarang misalnya ada wabah Covid misalnya. Covid-19 ini kan sesuatu yang dahsyat sekali. Luar biasa dahsyat. Ya, dia tidak hanya menyerang paru-paru tapi bisa menyerang ginjal, jantung, darah, ya, hati bisa diserang, apapun organ yang dia paling lemah ia akan diserang oleh si Covid tersebut. Bahayanya luar biasa. Nah, ketika kemudian datang Covid, sanggup gak kita berkata, hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Ini loh sesuatu yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Apa? Kesabaran. Sabar.
Bisa nggak kita mempraktekkan kesabaran pada saat begini ini? Sabar dalam segala hal. Pengen melakukan apapun kita tahan. Ya Allah, pengen ke mall sekali, udah gatel, sabar. Bisa nggak? Nah, ini janji Allah dan Rasulnya luar biasa. Kemudian janji siapapun orang yang meninggal karena suatu penyakit, maka dia termasuk orang yang mati syahid. Man mata maridhan fahuwa syahid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapapun orangnya yang mati dalam keadaan sakit maka ia syahid. Spesifikasinya siapapun orang yang mati karena penyakit dalam maka ia mati syahid. Janji. Kalau kita sadari ini janji Allah, kita sudah berikrar, hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Ini adalah salah satu janji Allah dan Rasulnya. Kita itu tidak akan pernah takut yang berlebihan, enggak paranoid, tetapi juga tidak meremehkan. Ya seperti ibu-ibu ini kan pakai masker itu ikhtiar. Setiap ikhtiar itu ada pahalanya. Apakah kalau sudah pakai masker pasti aman dari COVID? Enggak ada yang kasih jaminan. Enggak ada. Ada kok. Kemarin barusan itu seorang profesor itu dia sudah protokolnya luar biasa, kemana-mana ya nggak mau sentuhan tangan, physical distancing, pakai masker, cuci tangan teratur dan sebagainya. Positif COVID. Kalau di logika, wah nggak bisa. Tapi ketika dia bercerita kronologinya, iya, dia itu pernah berkunjung ke rumah adiknya, adik kandungnya, dia tidak pakai masker dan terlalu dekat interaksinya. Itu ternyata ketika di tracking seluruh adiknya ternyata juga kena positif. Ikhtiar itu bagian dari kewajiban kita sebagai manusia. Selebihnya tawakul, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita yakin seandainya pun ikhtiar kita gagal misalnya, kita sudah berikhtiar maksimal dan ternyata gagal, kita akan diberikan pahala ikhtiar dan kita akan diberikan janji Allah Subhanahu wa taala tadi. Misalnya orang yang kena penyakit, meskipun dia sembuh, maka dia sama dengan penyakit tersebut akan menjadi penghapus dosanya. Kalau mati, dia mati syahid. Itu janji Allah dan Rasulnya. Begitu caranya, cara merespon terhadap apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya begitu. Ini loh salah satu janji Allah dan Rasulnya. Itu tipologi orang mukmin. Lihat pasukan yang sedemikian banyak, sedemikian besarnya, mereka tidak lari jerih, tidak takut, tidak. Padahal sahabat Nabi itu bukan tentara, mereka orang-orang biasa. Kerjaannya ya bertani, berkebun di kebun-kebun kurma. Tapi mereka sanggup berkata, hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluh. Inilah apa yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kami. Wa sadaqallahu wa rasuluh, dan maha benar Allah dan Rasulnya. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima, dan tidaklah tambah pada diri mereka kecuali iman ya dan kepasrahannya. Luar biasa. Ketika melihat pasukan begitu, bukan waduh, ini kita gimana ini, katanya kita orang mukmin, ditolong Allah Subhanahu wa taala. Katanya kita adalah kekasih-kekasihnya Allah. Kok malah begini? Nah, itu orang imannya kurang. Kemarin kan saya waktu ngaji juga pernah bicara ya, bahwa ada orang yang ketika ada wabah COVID-19 ini malah justru imannya itu hilang. Karena dia berkata begini, adanya COVID-19 ini menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak ada. Katanya, alasannya sederhana. Alasannya kalau memang Tuhan ada, kenapa orang Islam sudah minta berkali-kali berdoa dalam tahajudnya, setiap selesai sholat berdoa, di majelis apapun dia berdoa minta supaya COVID diangkat, kenapa nggak Allah angkat? Berarti Tuhan itu tidak ada, kata orang yang lemah iman. Adapun bagi orang-orang mukmin, orang-orang yang kuat iman, adanya COVID-19 ini menunjukkan betapa dahsyat dan besarnya kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah itu mutlak. Ketika Allah berkehendak A, maka tidak ada satupun makhluknya yang bisa mengintervensi keputusan Allah. Tidak ada.
Kalau Allah Subhanahu wa taala hendak menurunkan sebuah penyakit saja di dunia ini, meskipun seluruh dunia bersatu untuk menolaknya, mampu tidak kira-kira? Enggak bisa. Ya, kenapa? Karena kekuasaan Allah sifatnya mutlak. Ini yang harus kemudian timbul di dalam diri kita. Diri orang-orang beriman. Makanya tadi dikatakan dalam ayat yang ini ada wa ma zadahum illa imanan wa taslima, dan tidaklah tambah pada diri mereka kecuali hanya tambah iman dan tambah pasrah, bukan tambah takut, bukan tambah gemeter, tetapi tambah iman dan tambah taslimnya, pasrahnya kepada Allah. Lah kita itu sebenarnya kan sudah pasrah sama Allah loh. Ibu kalau sholat misalnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kan segot kepasrahan yang luar biasa. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku untuk Allah. Kan begitu kan? Itu bentuk kepasrahan. Sholatku, ibadahku, hidup, matiku itu untuk ngabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kepasrahan. Maka ikrar ini dipraktekkan ketika kita menghadapi suatu masalah apapun. Ya betul, memang Allah Subhanahu wa taala itu menjanjikan kepada kami bahwa tidak ada seorang pun yang lepas dari ujian. Begitu. Kemudian kewajiban kami sebagai manusia yang mukmin adalah ikhtiar semaksimal mungkin, setelah itu tawakul atau tawakal. Tawakal itu letaknya setelah ikhtiar, jangan tawakal duluan. Begitu. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina qalu lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Alladzina qala lahumun nas, mereka orang-orang yang orang-orang ketika berkata kepadanya innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya orang-orang telah bersekutu, berkumpul untuk menyerang kalian. Fakhshawhum, maka takutlah kamu kepada mereka. Mereka sudah bersatu padu ingin menggempur kalian orang-orang mukmin. Mereka sudah bekerja sama untuk membinasakan kalian wahai orang-orang mukmin. Fakhshawhum, takutlah kamu kepada mereka. Mereka sudah melakukan rekadaya. Mereka sudah melakukan berbagai macam propaganda untuk menghancurkan kalian orang muslim. Fakhshawhum, maka takutlah kamu kepada mereka. Fazadahum imana, maka justru yang tambah kepada mereka adalah tambah keimanannya. Ketika mereka ditakut-takuti, tambah imannya, tambah imannya. Ini kita terapkan di kondisi sekarang. Ini kan kondisi perang. Kondisi sekarang virus lagi. Kenapa saya mengajak ibu untuk berpikir ke arah COVID? Karena kadang-kadang, maaf, kita itu saat ini sudah pada fase kejenuhan untuk meminta. Udah jenuh untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, itu serius. Dulu awal-awal ketika turun COVID dan sebagainya, wah pokoknya ya Allah, mudah-mudahan COVID ini berhenti ya Allah. Masjid-masjid pada melaksanakan qunut nazilah, ya, majelis-majelis taklim pada berdoa, bahkan masing-masing pribadi ketika sholat tahajud berdoa, ya Allah mudah-mudahan ini berakhir dan sebagainya, dimanapun berdoa. Ketika sebulan, 2 bulan usaha mereka tidak membuahkan hasil, berhenti semuanya. Berhenti. Kenapa? Mereka istijal, terburu-buru di dalam meminta kepada Allah. Ini disindir oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin. Orang-orang yang memiliki hajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki tujuan, memiliki permintaan kepada Allah, lalu dia memohon kepada Allah dengan khusyuk tadarruk. Ya, dia sholat dulu, dia berwudu, dia melaksanakan sedekah untuk supaya doanya tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah enggak mengabulkan doanya. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 1 bulan dia akan jenuh. Ya, enggak dikabulin ini, akhirnya dia berhenti. Ya, pada saat dia berhenti itulah Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengabulkan doanya. Itu yang terjadi pada kita.
Padahal mestinya ketika kita memohon kepada Allah itu terus ketuk pintu Allah Subhanahu wa taala dengan terus man jadda wajada, kemudian wa man dakhala al-baba lajja walaja. Ya, atau apa itu nama? Siapapun yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan, dan siapapun yang masuk pintu dengan mengetuk terus-menerus maka dia akan masuk. Man jadda wajada wa man lajja walaja. Siapapun orang yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkan, siapapun orang yang mengetuk terus-terusan dia pasti akan masuk. Sama Allah nggak usah bosan. Nah, minta sekali tidak dikabulkan, 2 kali, 3 kali, husnudzon kepada Allah, ya Allah mungkin belum dikabulkan. Akhirnya apa? Irama doa yang kita panjatkan kepada Allah itu justru jadi hiburan hati kita. Jadi sehingga kita tidak akan pernah bosan. Irama doa ketika kita berdoa, Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal 'afaf wal ghina, atau bahasa Indonesia, ya Allah hamba memohon kepadamu ya Allah, kan, kabulkanlah hajat hamba ini itu dan sebagainya. Itu akan jadi hiburan bagi dia. Bukankah ketika kita minta kepada Allah sembari pasrah, hati kita tuh plong, lega, itu hiburan saja. Jangan paksa Allah untuk mengabulkan. Ketika seseorang berkata, aku telah berdoa kepada Allah 3 bulan, 4 bulan, tapi kok belum dikabulkan juga, maka itu berarti telah meminta kepada Allah dengan tergesa-gesa. Dan salah satu sebab doa tidak dikabulkan oleh Allah dunia dan akhirat adalah ketika dia memintanya dengan tergesa-gesa. Ya Bu ya, paham ini ya? Sampai sini paham belum? Kalau nggak paham ya sudahin aja.